teman-teman, kembali lagi dengan saya Octavia Sitorus dengan NPM A1E 021014. Tahu saya dari prodi pendidikan apa? Ya benar, pendidikan fisika. Teman-teman semua sudah hafal ya. Gak terasa ya teman-teman, pada saat ini kita sudah berada pada bab berapa? Iya, kita sudah melewati bab 10. Jadi kita akan membahas topik yang bab 11. Namun, sebelum kita membahas topik yang bab 11 ini, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional untuk kita semua pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, baiklah, kita akan membahas efektivitas dan mutu sekolah. Di mana efektivitas dan mutu sekolah ini dapat kita ketahui dari mata kuliah pendidikan pengelolaan pendidikan, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, indikator dalam topik bab 11 ini yaitu yang pertama pengertian sekolah efektif, yang kedua karakteristik sekolah yang efektif, dan yang ketiga model-model sekolah efektif. Pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor, sekolah efektif itu adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, sekolah itu dikatakan baik apabila memiliki kriteria siswa yang masuk terseleksi dengan ketatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Ya, kemudian sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi. Iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. Guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa, serta jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntunan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, itu adalah sekolah yang baik menurut Departemen Pendidikan Nasional. Sekolah teman-teman semua sudah termasuk sekolah yang baik, bukan? Sudah dong, semua sekolah itu pastinya baik, namun walaupun masih ada sedikit-sedikit kekurangan, tapi hanya sedikit ya teman-teman. Nah, sekolah efektif itu adalah sekolah yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan, baik dari visi, misi, serta tujuannya. Dan itu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut. Karakteristik sekolah yang efektif. Bagaimana sekolah yang efektif itu? Seperti apa karakteristiknya? Tentu kita penasaran dong. Nah, menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan yang pertama memiliki visi dan misi yang jelas, serta dijalankan dengan konsisten, lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Mengapa kepala sekolah itu dituntut harus kuat? Karena kepala sekolah itu merupakan pusat dari sekolah, pusat atau kepala yang berperan dalam mengatur semua kegiatan sekolah itu. Tentunya dengan adanya kepala sekolah yang bijak, maka sekolah yang diatur itu juga akan maju seperti itu. Kemudian penghargaan bagi guru dan staf berprestasi. Penghargaan ini biasanya kita akan memacu dan mendorong semangat kita dalam melakukan prestasi yang lebih baik lagi. Kemudian pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas, sekolah mempunyai fokus sistem tersendiri, pelajaran diberi tanggung jawab,
Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancang, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Intinya dari setiap sekolah-sekolah tersebut perlu ada dukungan orang tua bagi anak yang menjalankan pendidikannya. Nah, standar nasional pendidikan sekolah efektif itu harus memenuhi standar ISI, yang dimana standar ISI ini memiliki kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, kemudian proses pembelajaran dan kompetensi kelulusan, serta yang standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan terakhir yaitu penilaian atau biasa disebut evaluasi. Artinya setiap proses rencana yang sudah berjalan perlu adanya penilaian. Nah, model-model sekolah efektif. Yang pertama, sekolah efektif itu harus memiliki model tujuan, di mana model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Yang kedua, model manajemen mutu total, di mana model ini mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa pada semua anggota dan dalam fungsi sekolah. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekitarnya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. D. Usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Bagaimana cara kita supaya sekolah yang kita tempat belajar, tempat menimba ilmu itu dapat menjadi sekolah yang efektivitas dan menghasilkan mutu yang baik? Nah, ada dari tips dari Daryanto yang mengatakan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan school review, di mana itu merupakan suatu proses seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya orang tua dan tenaga profesional. Kemudian benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai. Quality assurance yaitu cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Kemudian ada quality control. Itu adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak quality control itu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pada bab 11 kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sekian video yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan maupun yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Dah.